Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas terkait dengan ahsanu amal, amal terbaik. Persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus yang terbaik. Karena memberikan amalan atau beramal dengan asal-asalan, maka kita akan menerimanya dengan asal-asalan juga. Ya, artinya kita harus melakukan amalan yang terbaik. Pada video sebelumnya kami katakan bahwa amalan itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjaga keikhlasan tadi, kita harus paham terkait dengan al-quwah al-amal. Kemudian yang berikutnya adalah al-qimah al-amal. Dan yang kedua syaratnya adalah i'tibatu rasul. Kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Karena apabila kita tidak mengikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka amalan kita tertolak. Ya. Ibadah atau amalan-amalan yang kita lakukan tidak mengikuti tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW, maka amalan kita sudah bisa dipastikan tertolak. Artinya, kita harus terus belajar. Kita harus terus menggali ilmunya. Kita harus terus berjalan agar mendapati ilmu, agar mendapati tuntunan-tuntunan yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan. Rasulullah SAW bersabda terkait dengan amalan yang tertolak kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalan itu tidak berguna. Ya, Rasulullah SAW berkata, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun." Jadi barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka itu amalannya akan tertolak. Tidak ada dalam sejarahnya Rasulullah SAW itu bersedekah dari harta haram. Tidak ada dalam sejarahnya bahwa suap menyuap, sogok menyogok, kemudian hasilnya uangnya disedekahkan. Itu tidak ada ceritanya. Karena kita akan berbicara amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Artinya amalan-amalan tadi, ya, harus ada contohnya. Bagaimana ya Rasul kalau kami memotong domba sebelum dilaksanakannya sholat Idul Adha? Karena apa? Karena aku ingin dombaku adalah binatang yang pertama kali dipotong di hari raya Idul Adha. Apa kata Rasul? Rasul katakan, dombamu sama seperti hewan daging biasa karena dipotong sebelum sholat Idul Adha dilakukan. Sahabat ingin beramal dan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar, ingin memperoleh gelar atau predikat bahwa binatangnya adalah binatang yang pertama yang disembelih ketika hari raya Idul Adha. Tapi karena amalannya ini berdasarkan asumsi dia, maka Rasul katakan amalannya ini tertolak. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya binatang domba yang dipersiapkan untuk hewan kurban dinilai bukan sebagai hewan kurban lagi, hanya sebagai hewan daging biasa. Nah, ini kan sayang. Ketika kita beramal tidak memiliki ilmu seperti ini kan sayang. Nah, kita harus konsisten
terus melakukan amalan-amalan ini, jangan sampai kita melakukan amalan-amalan tadi itu salah. Maka amalan-amalan yang kita lakukan tadi harus ada ilmunya. Nah, ini keterkaitan kita dengan talabul ilmu dan terus menuntut ilmu. Jadi jangan pernah lagi malas menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu sebagaimana yang Rasulullah ajarkan itu adalah metodologi talaki. Talaki, ya. Kita selain mendengarkan memang samai, mendengarkan orang ceramah dalam forum besar, kita juga diminta oleh Rasulullah itu metode talaki. Metode talaki itu adalah membaca kitab, kemudian dijelaskan oleh gurunya, kemudian terjadi tanya jawab. Nah, di sana itu penting. Sehingga apa? Sehingga maklumat sabiqonya tadi bisa sempurna. Ya. Informasi yang masuk kepada kita sebagai orang-orang yang haus dengan ilmu, sebagai orang-orang yang butuh ilmu, banyak pertanyaan-pertanyaan pada diri kita terjawab oleh guru kita dalam forum tersebut. Karena ini sangat berarti untuk kita dalam beramal. Sekarang, kondisi hari ini, berapa banyak orang yang ketika ada jadwal kajian jam 9 sampai jam 12. Ada di antara mereka yang justru nyinyir, mengatakan, ini kajian macam apa ini? Gak ada yang sholat duha. Ustadznya juga gak sholat duha. Ini kan ada kesalahan dalam berpikir. Menganggap bahwa kajian ini tidak benar karena telah melalaikan sholat duha. Padahal kita harus tepat menghukumi satu kondisi, satu perbuatan. Ya. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Tentu dengan talabul ilm. Agar apa? Agar amalan-amalan kita kelak itu lebih tepat, lebih sempurna, ya. Dan akhirnya kita akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan harapan, atau bahkan mungkin jauh lebih besar daripada yang kita harapkan, karena kita memberikan amalan tadi clear, tidak ada kotoran, tidak ada yang salah, tepat pada sasaran. Ini menjadi penting buat kita, ya. Sekali lagi, bahwa amalan-amalan kita bukan berdasarkan asumsi atau persepsi. Berapa banyak di antara kita merasa bahwa ketika kita syukuran itu, ya, karena apa? Karena menang tender. Padahal pada saat berusaha memenangkan tender itu bakar kemenyan. Pada saat berusaha memenangkan tender itu dari ribawi. Tapi pada saat menang tender, kita bersyukur kepada Allah. Potong kerbau, potong sapi, ya, yasinan. Ini masalah. Karena pasti ada yang salah cara berpikir. Bagaimana kita mulai mencari kebenaran-kebenaran, mencari kebenaran-kebenaran dalam beribadah, agar amalan-amalan tadi itu memang sesuai untuk peruntukannya, bukan lagi berdasarkan asumsi atau bukan lagi berdasarkan persepsi. Terima kasih. Terus ikuti channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.